Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Rendra Hobby Official Channel. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, amin. Teman-teman semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya program card, ya. Dan program card ini adalah program card yang sudah di dalam paketnya, yaitu ISC 1080 Hobbywing. Nah, izinkan saya untuk sharing, untuk berbagi kepada teman-teman tentang kita akan membahas tentang ini ada 15 menu yang ada di dalam pilihan menu yang ada di ISC ini. Oke, ini ada 15 menu, dan 15 menu ini kita akan bahas satu persatu dengan bahasa saya sendiri sebagai user, sebagai pengguna. Oke. Nah, sebetulnya penjelasan tentang penggunaan program card pada ISC 1080 ini, teman-teman, itu sudah banyak di channel-channel yang lain sebetulnya. Puluhan, saya hitung tuh ya banyak sekali, puluhan lah. Oke, tetapi dari puluhan itu masih saja banyak teman-teman yang berbeda pendapat, ya. Berbeda pendapat tuh maksudnya berbeda penjelasannya. Contoh misalkan seperti ini. Ini nomor 4 ada initial start force. Oke. Nah, nomor 4 ini, initial start force ini, seperti nomor 4 tadi, dan ini nomor 12. Nomor 12 ini adalah star mode atau punch. Nah, banyak juga di teman-teman yang lain menjelaskan bahwa nomor 4 ini adalah kekuatan awal, tetapi juga ada yang menjelaskan di star mode ini adalah kekuatan awal. Nah, jadi banyak banyak versi teman-teman, ya, banyak versi dari teman-teman yang lain. Nah, saya juga akan membahas tentang 15 ini, dan tentunya ini versi saya, ya teman-teman, ya. Boleh teman-teman ikuti, dan boleh tidak pun nggak apa-apa. Paling tidak teman-teman ada referensi untuk menyetel atau menyeting program card ini. Oke. Nah, sebagian juga ada juga teman-teman yang sudah lama menggunakan bermain RC ini, dan teman-teman bilang motornya brushed, tetapi program cardnya ini untuk brushless. Nah, ada juga yang begitu, ya, dan macam-macam. Jadi hal-hal semacam itu tuh teman-teman banyak versi, ya. Nah, tapi apa boleh buat, ya itulah yang namanya main elektronik. Maksudnya bermain RRC, ya, remote control, ya, banyak versi dan banyak cara, terus banyak pilihan. Nah, dan di ISC 1080 Hobbywing ini saya akan menjelaskan menurut versi saya, yaitu hal yang pertama yang perlu diperhatikan ketika ingin menyetel program card 1080 ini adalah satu, kita harus memperhatikan bobot si mobil, ya, atau bobot kendaraan kita, atau bobot kit, atau bobot rig, ya. Nah, itu hal yang pertama, mengetahui bobot atau berat si mobil. Oke, sekarang kita buka dulu. Nah, teman-teman, ini kita sudah buka, dan
Ya, hal yang pertama adalah kita harus menyambungkan terlebih dahulu program card ke ISC. Cara menyambungkannya sederhana teman-teman, karena sini udah ada 3 tombol. Oke, itu ada gambarnya, negatif, positif, dan sinyal. Sinyal itu yang warna putih. Oke, kita tinggal sambung. Oke, ini kabel ISC ke receiver, tapi nggak usah kita langsung kita kasih oke, ya. Oke. Nah, ini sudah tersambung. Kita akan coba on kan. Oke. Nah, ini sudah masuk di dalam fitur program card. Oke, 15 ini yang kita nanti akan bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah ada 4 tombol. Oke, 4 tombol, dan 4 tombol ini ada tombol item yang sebelah kiri, lalu ada value, ada reset, dan ada OK. Hal yang pertama adalah kita kita reset dulu ya. Kita reset, misalkan kita tes. Oke, reset. Oke, nah kalau kita pencet tombol reset, ini adalah setelan atau settingan default. Oke, ini adalah bawaan pabriknya. Oke, nah yang pertama ini yang kita bahas adalah nomor 1. Nomor 1 ini adalah running mode, cara kerja mobil kita atau kit kita. Oke ya, running mode yang ada di program card ISC 1080 ini ada 3. Oke, yang pertama adalah forward dan brake, itu nomor 1. Forward dan brake ini adalah maju dan rem, jadi nggak pakai mundur. Ini biasanya dipakai di RC air, kapal ya, kapal. Nah, yang nomor 2 ini adalah forward, reverse, dan brake. Oke, jadi ini ada maju, dan ketika kita pencet maju, ini maju, dan kalau kita pencet ke atas, dorong ke atas throttle-nya, itu nggak langsung mundur, dia ngerem dulu, setelah itu baru kita pencet lagi, baru dia mundur. Oke ya, nah ini yang nomor 2 tadi. Dan yang pilihan nomor 3 adalah itu yang tadi nomor 2, maju rem mundur, itu biasanya dipakai di RC rally ya, atau RC drift biasanya. Dan ini nomor 3. Nomor 3 ini adalah maju dan mundur. Oke, hanya 2, nggak pakai rem ya, nggak pakai rem. Nah, untuk adventure itu biasanya menggunakan yang nomor 3 biasanya, di maju terus mundur, jadi pilihan yang nomor 3. Oke, saya nomor 3. Kita lanjut ke item yang nomor 2. Yang nomor 2 ini tertulis di sini adalah tipe baterai atau baterai tipe. Tipenya di sini ada 2, LiPo dan NIMH. Saya menggunakan baterai LiPo di sini, dan apabila teman-teman menggunakan NIMH, maka pilihlah yang nomor 2. Oke, kalau kita pakai yang LiPo. Nah, lalu kita oke. Lalu yang selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini cut off voltage. Nah, cut off voltage ini itu tuh sama dengan alarm untuk sebuah baterai yang kita gunakan ya. Jadi kalau kita LiPo itu
tidak boleh digunakan sampai habis bis gitu, nggak boleh, karena kalau habis otomatis kan ya kita butuh casan khusus untuk mengisi si LiPo tersebut, baterai tersebut. Makanya di menu yang nomor 3 ini, cut off voltage ini, kita pilihnya yang auto medium. Selanjutnya masuk ke yang nomor 4. Yang nomor 4 ini adalah initial start force. Initial start force ini adalah kekuatan awal ketika menekan throttle. Jadi hentakan awal itu, jadi saya mendefinisikan initial start force ini seperti hentakan awal. Jadi ketika kita pencet ini secara refleks seperti ini, ya langsung itu si mobil atau si kit itu langsung lompat. Nah, lebih kurang begitu ya. Jadi langsung refleks gitu ya. Langsung apa namanya? Refleksnya itu luar biasa. Jadi memberikan kekuatan awal ya, initial start force. Kalau kita di ISC seperti Surpass ya, Surpass yang kecil yang untuk mobil RC MN itu initial start force-nya itu adalah strong, medium atau soft. Nah, itu ya kalau di situ. Nah, kalau di sini initial start force-nya adalah 0%, nomor 1 dan sampai nomor 9 16%. Nah, saya menggunakan di nomor 2 yaitu 2%. Nomor 4 saya pilih 2. Oke, nah jadi itu hentakan awal ya, jadi atau kekuatan awal. Oke ya. Nah, kita lanjut ke yang nomor 5. Nomor 5 ini adalah maksimal forward force. Oke. Nomor 5 ini adalah maksimal kecepatan maju. Ya, tentunya kita pilih nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah 100%. Ini pilihan nomor satunya 25, lalu 50 yang nomor 2, lalu ada yang 75, lalu ada yang 100 nomor 4. Nah, saya pilih yang 100 nomor 4. Kita oke. Dan selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ini adalah maksimal reverse force. Oke. Nah, nomor 6 ini adalah maksimal kecepatan mundur. Oke. Maksimal kecepatan mundur tentunya saya pilih yang nomor 4 yaitu 100. Kenapa ke nomor 4? Sama halnya dengan maju, kita pencet OK. Menurut saya untuk mengatur menuruni kecepatan mundur ini lebih bagus di remote. Kita lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 ini ada maksimal brake force. Maksimal brake force ini menurut saya adalah ketika kita ini teman-teman bisa diperhatikan aja throttle-nya ya. Misalkan ketika ini kita lagi jalan, oke, lagi jalan, dan ketika kita lepas throttle, ces gitu kan. Nah, ini kan posisinya netral nih sekarang nih, si throttle ini, oke. Dan si mobil atau si kit atau si rig ya yang ada di depan kita ini itu seberapa cepat berhentinya, oke ya, seberapa cepat berhentinya si mobil tersebut, oke ya. Nah, di sini saya memilih di nomor 7 ini, nomor 7 saya memilih di di angka 75%. Oke, di 75% itu artinya di angka nomor 7. Oke, kita nomor 7 ini kita pilih nomor 7. Oke, lalu kita okekan. Nah, jadi ketika kita gas, kita jalan, lalu kita lepas throttle, seberapa cepat atau lambat berhentinya si kit. Oke, dan saya pilih angka yaitu di 75%.
Nah, yang nomor 8 adalah initial brake force. Kalau yang tadi maksimal brake force, kalau yang nomor 8 adalah initial brake force. Nah, initial brake force ini adalah kehalusan ketika nomor 7 itu bekerja. Nomor 8 ini adalah defaultnya adalah nomor 1. Oke, dan tentunya saya juga pilih nomor 1 yaitu 0%. Oke ya. Nah, lanjut ke yang nomor 9. Nomor 9 itu adalah drag brake. Oke. Drag brake menurut saya adalah kalau kita di mobil asli, di mobil beneran, itu menurut saya adalah rem tangan. Oke, rem tangan. Misalkan kalau tadi kan yang nomor 7 dan nomor 8 itu brake force. Nah, dia berhenti ketika kita sedang berjalan throttle-nya, lalu kita lepaskan, seberapa cepat atau lambat dia berhenti. Kalau si drag brake ini itu seperti kita berhenti di tanjakan, misalkan seperti ini, kemiringannya miring seperti ini, lalu kita berhenti kitnya. Nah, setelah berhenti kita akan lepaskan throttle. Oke ya, setelah berhenti kita lepaskan throttle. Nah, si drag brake itu bekerja ketika saat keadaan seperti ini. Oke, kalau kadang-kadang kalau kita pilih di angka 5 atau 4 itu ketika di turunan itu mobilnya malah turun ke bawah. Dan saya di sini memilih nomor 9. Itu seperti rem tangan lah, lebih kurang begitu. Nah, nomor 10 itu yaitu tentang drag brake rate. Nah, drag brake rate ini adalah kehalusan si rem tangan tersebut. Di sini saya memilih value nomor 3. Oke, lalu kita oke. Jadi lebih menahan gitu teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu nomor 11. Neutral range. Oke. Nah, saya coba jelaskan ini. Neutral range ini seperti sensitivitas antara ISC dan remote. Maksudnya itu seperti ini. Jadi misalkan nih teman-teman ya, ketika kita dalam posisi netral, jadi netral tuh throttle-nya ini di tengah. Nah, ini netral, ini posisinya netral saat ini. Jadi ketika kita ngegas, nah seberapa cepat ketika kita memencet itu throttle dan ISC langsung menggerakkan si motor. Oke. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Jadi hubungannya antara si receiver dan ISC. Nah, tapi kalau kita di adventure, kita sebetulnya nggak terlalu membutuhkan natural range ini ya. Bahkan ekstrimnya nih, misalkan kita lagi main, kita belokin ke kiri misalkan. Misalkan kalau adventure kita belokin ke kiri, terus beloknya besok pun nggak masalah menurut saya. Ya itu ekstrimnya lah ya. Ya itu lebih kurang seperti itulah. Natural range-nya ini teman-teman itu saya pilih di angka nomor 4 karena ini default. Ya, karena ini adalah defaultnya nomor 4. Nah, ini nomor 12. Nomor 12 ini yang star mode atau punch. Oke, nah jadi kalau star mode atau punch ini teman-teman semuanya, itu kalau punch ini adalah power dari baterai yang diberikan kepada si ISC dan ISC menggerakkan si motor. Jadi lebih kurang punch itu seperti ini. Ini bayangkan ini perumpamaannya, ini tangan saya nih. Ketika kita pencet ininya punch-nya, kita pencet
tes gitu ya, langsung gitu. Itu seperti tangan saya ini, si ISC memberikan tenaga ke motor tuh seperti gitu ya, lebih kurang seperti memberikan asupan tenaga yang berlebih gitu ya. Jadi kita punch itu langsung. Nah makanya baterai itu kan ada yang 25C, ada yang 50C, ya bahkan ada yang 100C. Nah itu pengaruh tuh teman-teman di bagian ini. Nah jadi lebih kurang begitu. Ini kan ada nomor 5 punch-nya ini defaultnya. Saya biasanya di sini pilihnya nomor 2. Nah nomor 12 ini. Jadi agak lebih apa namanya, si baterainya tuh lebih, kalau nomor 1 level 1 itu lebih kurang 10 jari ini bekerja ces gitu ya. Nah kalau yang nomor 2 itu lebih kurang 8 jari ces gitu ya. Nah lebih kurang begitu. Nah yang selanjutnya adalah nomor 13. Oke. Nah nomor 13 ini adalah menunya adalah PWM frekuensi. Di menu nomor 13 ini seperti kalau kita misalkan nih teman-teman, ini defaultnya kan nomor 4. Oke, nomor 4. Dan nomor 4 ini memberikan akselerasi lebih agresif ya. Apalagi yang nomor 5 itu lebih agresif lagi akselerasi yang diterima si motor dari si ISC. Oke ya. Nah tapi juga ada resikonya. Semakin tinggi angka ini, misalkan nih angkanya di sini ada di angka 8.000. Ini 8.000 nih kalau yang defaultnya, dan yang nomor 5 ini adalah 16.000. Nah nomor yang kalau kita pilih yang nomor 5 atau 16.000 itu ISC lebih memberikan akselerasi yang lebih ya, kepada si motor ya. Jadi membuat si motor tuh lebih mantap, tetapi resikonya adalah ISC tentunya lebih panas. Oke, dan lebih panas kalau kita pilihnya nomor 5. Nah juga kalau kita pilih nomor 5 di ISC 1080 ini, suaranya tuh jadi nggak ada teman-teman. Biasanya kita kalau pencet throttle tuh biasanya bunyi tit, kalau lepas kan bunyinya hilang. Nah kalau kita pilihnya nomor 5 itu nggak ada suaranya, tetapi ya tetap cepat, lebih panas karena 16.000. Nah kalau seandainya kita ngambil yang nomor 1 yang 1000K aja gimana, yang 1000 aja gimana, ya nggak apa-apa juga. Cuma ya tentunya itu panasnya lebih, tetap juga panas, cuma lebih lama dan tidak terlalu panas, cuma akselerasinya juga berkurang. Nah dan defaultnya di sini nomor 4. Oke, nomor 4 dan lebih kurang begitu teman-teman penjelasan saya tentang apa namanya ini, yang nomor 13 ini ya, yaitu PWM frekuensi. Nomor 4 itu sepertinya udah cukup. Nomor 14 itu di sini tertulis BEC voltage ya. Nah teman-teman, karena di sini saya menggunakan BEC eksternal atau BEC tambahan, itu bisa saya atur di situ. Kenapa saya menggunakan BEC eksternal? Nah, karena di sini tuh ada servo, lalu ada servo double speed, lalu ada lampu depan belakang. Nah, saya lebih memilih untuk memasang BEC tambahan atau UBEC, Ultimate Battery Eliminator Circuit.
Kalau BEC itu kan baterai eliminator circuit. Nah, kenapa saya lebih memilih tidak menggunakan BEC yang di ISC? Logika sederhananya adalah apabila kita menggunakan BEC-nya si ISC, otomatis si ISC ini memiliki tugas tambahan. Oke, tugas tambahan. Nah, setidaknya kalau kita menambahkan ISC tambahan, tugasnya si ISC itu lebih, paling tidak itu berkurang untuk memberikan daya ke servo, lalu ke lampu, lalu ke servo double speed, dan lain-lain. Nah, maka apabila si ISC ini tugasnya berkurang, dia hanya fokus dengan tugasnya dia sendiri, yaitu memberikan, yaitu mengurus motor aja, ngurusin si dinamo atau motor aja yang dia urus tuh. Nah, jadi lebih kurang begitu bahasanya teman-teman, mengurangi beban si ISC agar bisa lebih fokus ngurusin ini motor. Nah, lebih kurang begitu. Nah, tentunya di sini saya memilihnya ya kalau nomor 14 ya 6 volt aja ya, buat si apa namanya, ya buat si motor khusus gitu. Oke ya. Nah, lalu selanjutnya nomor 15. Nomor 15 yaitu freewheeling. Freewheeling ini itu ada dua pilihannya, satu enable atau dua disable. Nomor 2 ini dinonaktifkan. Nah, saya pilih nomor 2. Nah, saya coba jelaskan tentang freewheeling ini, dan saya coba kasih contoh dan penjelasan menurut bahasa saya. Itu tuh seperti freewheeling itu seperti elektrik atau semacam arus balik dari motor ke ISC untuk mengefisiensikan tenaga. Oke, lebih kurang kalau dijabarkan tuh contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan kita pilihnya disable ya, dinonaktifkan ya. Lalu kita si mobil atau kit ini turun. Kalau ketika dinonaktifkan atau disable, kalau turun ya udah turun aja, gliding aja gitu teman-teman ya, gliding aja. Tetapi kalau freewheelingnya ini kita aktifkan lalu kita turun, itu si mobil ini menuruni turunan tersebut itu agak tertahan gitu teman-teman ya, tidak terlalu menggelinding. Oke ya, kalau di SC Tekin itu namanya mungkin aktif drag ya, nggak tahu kalau di SC Holmes itu nggak tahu apa gitu. Nah, lebih kurang seperti itu penjelasan freewheeling ini. Oke ya, nah jadi ada semacam arus balik gitu ya dari si motor ke ISC. Nah, jadi untuk mengefisiensikan tenaga. Nah, jadi lebih kurang begitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, itu setelan saya untuk kit yang beratnya 6,8 kg. Oke ya. Nah, kadang-kadang teman-teman untuk drag brake ini, untuk brake force ini nomor 7 ini kan nomor 7 ini kan saya pilih nomor 9. Kadang saya bisa nomor 5 gitu, supaya kita apabila main adventure lagi trailing itu kita ketika nanjak nggak bisa nanjak, kita nggak perlu pencet throttle untuk mundur ya, untuk mundur kadang-kadang dia turun sendiri aja ya. Drag brake-nya kadang-kadang kita juga lepasin aja begitu. Dan keuntungannya kalau drag brake-nya tidak terlalu ekstrim, lalu brake force-nya tidak terlalu ekstrim, otomatis kan si motor tuh lepas begitu aja ya, dan ISC juga tidak
cepat panas atau kalau panasnya tidak terlalu panas gitu ya, tergantung kebutuhan. Misalkan teman-teman kalau mainnya di rumput itu kalau pakai ban seperti Hyrek itu kan sangat sensitif. Itu bahkan kalau kita pilihnya brake force-nya di angka 9, oke, itu bahkan bisa terbalik itu atau apa namanya, terbalik ke depan itu mobil ya, apalagi di turunan tuh itu bisa terbalik ke depan. Nah, jadi teman-teman, kebutuhan ISC ini tentunya disesuaikan dengan si pemegang remote, karakter si pemegang remote, dan berat kitnya berapa kilogram, menurut saya juga perlu diperhatikan. Lalu yang paling terakhir, baterainya kita juga perlu memperhatikan kalau ingin mengatur program kart ini ya. Ada yang 50C atau bahkan ada yang 25C, 50C, 100C, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah selesai teman-teman, kita pencet OK. Lalu jangan lupa kita matikan dulu. Setelah mati, baru kita angkat. Nah, setelah itu tutup, lalu tinggal sambung dan mainkan. Penjelasan 15 menu yang ada di program kart ini itu murni dari opini saya, dan opini saya itu lahir dari pengalaman yang saya rasakan. Oke ya teman-teman semuanya, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.